ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah sering mempelajari ya nas ini, ayat ini, dan ketika kita mengalami lahir baru, kita membaca ayat ini dan berulang-ulang, kita ambilkan ayat ini. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Apakah saudara orang percaya? Saudara katakan ya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Kita semua katakan ya. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah kita ya bahwa banyak orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya percaya Yesus sebagai apa? Ya. Nah, di dalam pengakuan iman kita, tentu saja kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu di dalam ayat ini dikatakan, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi iman percaya kita kepada Yesus, saya percaya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, dan saya percaya Yesus adalah Juru Selamat, ya. Itu penting dan itu harus, tetapi juga kita harus mempercayai bahwa Yesus, ya, sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi iman percaya kita, ya, harus termasuk di dalam mempercayai kebangkitan. Ada orang di luar sana, mereka percaya bahwa Yesus dari surga, tetapi tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Itu tidak satu iman dengan kita. Walaupun mereka percaya kepada Yesus, mereka mengatakan aku percaya, tetapi kalau mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak satu iman dengan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik lagi dari ayat ini selain tentang kebangkitan, ya, jadi iman kita adalah, ya, iman yang mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, ya, tadi. Nah, lalu hal lain dikatakan di dalam ayat ini, sebab jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Nah, ini agak sedikit berpikir. Saya mengajak kita agak sedikit berpikir, ya. Jadi iman percaya kita harus dari mulut kita yang mengaku plus dan hati kita yang percaya. Jadi harus dua-dua. Harus dua-dua selaras, hati dan mulut, hati dan pengakuan. Kalau kita hanya mengaku aku percaya, tetapi sebetulnya batin kita nggak percaya, kita sebetulnya sudah di luar Tuhan. Demikian juga kalau kita mengaku di dalam batin kita, kita juga harus berani mengaku dengan mulut kita. Jadi dua-duanya harus, dua-duanya penting, mulut dan batin. Bapak Ibu, sepertinya ini gampang, ya. Tetapi faktanya di dalam kehidupan manusia, antara mulut dengan batin ini sering tidak selaras. Itulah yang jadi masalah. Sekali lagi saya katakan, masalahnya di dalam kehidupan manusia antara mulut dengan batin ini sering tidak selaras. Itulah sebabnya, ya, banyak masalah di dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku percaya. Di dalam hidup orang Kristen banyak masalah yang disebabkan karena tidak selarasnya antara mulut dan hati atau batin.
dia menyesal, dia mau mengakui kesalahannya, dia mau berdamai, tetapi mulutnya gengsi, nggak mau ngomong gitu loh. Jadi dipendam terus, jadi dia diam terus, ya. Dan orang nggak tahu, ya. Padahal sebetulnya batinnya kepengen sekali berdamai, ya. Tetapi mulutnya gengsi. Yang ada yang seperti itu, ada nggak kira-kira? Ya. Nah, jadi tadi saya katakan idealnya antara mulut atau perkataan dan hati ini harusnya selaras, tetapi masalahnya sering berbeda. Ya, itulah sebabnya sering manusia atau orang Kristen punya masalah, ya, karena tidak selaras, ya. Bapak Ibu Saudara, kita sering menganggap saya adalah orang percaya, kita orang percaya, ya, kita orang beriman, ya. Tetapi sering sekali orang-orang yang menganggap aku percaya, aku beriman, tetapi di dalam hidupnya jauh sekali penggenapan dan janji-janji atau rencana Allah itu digenapi di dalam hidup orang tersebut. Walaupun dia mengaku, dia mengatakan aku percaya, aku beriman, aku percaya. Kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kemungkinan tidak sinkron, tidak selaras antara mulutnya dengan batinnya. Mulutnya mengatakan iya, iya aku percaya, amin, amin, haleluya, aku beriman, tetapi sebetulnya batinnya enggak. Jadi sering sekali mulut sama hati itu sebetulnya sering jauh. Ya, nah ini perenungan yang dalam. Ya, sebetulnya di dalam kehidupan manusia, ya, dan kita bicara konteks orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sebetulnya di dalam kehidupan kita ada 3 hal yang penting. Ya, yang pertama adalah kepercayaan di dalam hati, di dalam batin. Kemarin kita sudah belajar betapa liciknya hati manusia, siapa yang tahu? Kita sudah bahas minggu lalu. Jadi yang pertama, yang penting di dalam kehidupan manusia, tadi saya katakan ada 3 hal. Yang pertama adalah batin, hati. Batin kita, hati kita percaya kepada Allah, dan hati dan batin kita bersih di hadapan Allah. Kita tidak menyimpan yang jahat, kita tidak menyimpan kelicikan, kita tidak menyimpan iri, dengki, sombong, marah, pahit, curiga, dan lain-lain. Tetapi kita senantiasa membersihkan hati kita, hati yang positif, hati yang tulus. Kita menjaga hati kita, kepercayaan kita kepada Allah, percaya dalam keadaan apapun. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Dia adalah juru selamat, ya, dan percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan untuk kita. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan kita? Dengan cara disalibkan, mati, lalu Dia bangkit untuk kita. Itu termasuk include di dalam kepercayaan kita. Jadi batin kita, hati kita akan menentukan, ya, kehidupan kita, masa depan kita. Sepanjang kita di dunia ini tergantung, kehidupan kita tergantung kepada batin kita. Maka rajin-rajinlah kita membersihkan hati kita. Rajin-rajinlah kita mengisi hati kita dengan firman Allah. Rajin-rajinlah kita, ya, menjaga ketulusan, kekudusan di dalam hati kita. Jadi kehidupan kita bergantung kepada hati kita. Jadi yang pertama adalah hati. Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja kita semua ingin sukses, ingin punya masa depan yang baik, ingin keluarga kita dibawa kepada hal-hal yang lebih baik, masa depan yang baik. Tentu saja kita ingin semuanya sukses. Tapi kita sering lupa menjaga hati kita, menjaga batin kita. Kita mengerjakan, ya, dengan kesibukan, kerja keras, ya, di dalam pekerjaan kita, profesi kita kerja keras mencari uang, ya, kita kerja keras mencukupi semua kebutuhan kita yang begitu banyak, kita fokus ke situ. Tapi kita sering lupa untuk menjaga batin kita. Padahal kehidupan kita dan masa depan kita ditentukan oleh batin kita. Maka kita harus menjaga batin kita bersih, batin kita tulus, dan penuhi dengan firman Allah. Penuhi dengan firman Allah. Bagaimana caranya kita memenuhi firman Allah? Banyak, dengan merenungkan firman Allah siang dan malam, ya. Kita melakukan, ya, rutin di dalam saat teduh kita, ya. Lalu kemudian ibadah kita seperti ini mengisi batin kita dengan firman Allah. Jadi firman Allah penting sekali di
dalam batin kita. Allah lah yang menjaga kita supaya kita hidup kudus, hidup di dalam ketaatan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi firman Allah yang menjaga. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, masa depan kita baik, ya, di dalam kehidupan kita semuanya, kita berjalan di dalam koridor Allah. Yang pertama adalah menjaga batin kita. Amin. Yang kedua, jadi sekali lagi ada 3 hal yang mempengaruhi kita di dalam hidup kita. Yang kedua adalah perkataan. Ya, tadi Alkitab mengatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan jadi mengaku dengan mulut, percaya di dalam batin, ya. Nah, yang kedua ini yang saya katakan penting di dalam hidup kita adalah perkataan. Alkitab, kitab Matius 12:34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita, apakah yang paling gampang kita lakukan? Apakah yang paling mudah dikerjakan oleh manusia? Yang paling gampang kita kerjakan adalah ngomong atau berbicara, betul? Ngomong itu gampang, ngomong itu memang mudah, ya, tapi prakteknya. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa yang kita anggap gampang dan mudah itu dinilai oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mari kita berbicara, berhati-hati di dalam berbicara, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, perbendaharaan itu maksudnya adalah batin kita. Kalau batin kita dijaga baik, dijaga benar, dijaga tulus, dan batin kita dipenuhi oleh firman Allah, dipenuhi oleh firman Allah, maka yang muncul, yang keluar dari mulut kita adalah yang benar, hal-hal yang baik. Orang yang batinnya dipenuhi firman Tuhan, batinnya dijaga tulus, karena satu dan lain hal, dia mengucapkan kata-kata yang jahat. Ya, saya pernah juga, ya, mengucapkan 1 kali, 2 kali kata-kata yang jahat, ya. Contohnya misalnya kurang ajar, ya. Ada satu lagi yang saya ucapkan jahat sekali. Saya mengucapkan bajingan, ya, kepada seseorang. Ya, kira-kira 2 tahun yang lalu ini kejadiannya, ya. Anak saya tahu saya bicara kepada siapa dan bagaimana. Saya nggak menceritakan kejadiannya kenapa, tetapi setelah itu penyesalan saya tuh, seakan-akan saya tuh sudah mengambil apa ya namanya, menghancurkan apa ya, barang atau sesuatu yang apa ya. Perasaan bersalah saya tuh berkepanjangan. Kenapa kok saya ngomong begini? Memang sih ini kebangetan, emang. Tetapi kenapa kok saya bicara seperti itu? Jadi hati saya nggak sejahtera, menolak. Ya, dan saya minta ampun kepada Tuhan, lalu saya juga minta maaf kepada orangnya. Ya, nah, Bapak Ibu, ya, penuhilah hati kita dengan firman Allah, jagalah hati kita dengan tulus. Maka perkataan-perkataan kita ini akan mengikuti, ya, kita akan mengucapkan yang benar, yang baik. Kalau satu ketika kita salah bicara, kita akan menyesal, kita nggak tenang, kita nggak sejahtera, kita akan buru-buru minta ampun, dan kita katakan, Tuhan tolong aku nggak mau ngomong begitu, Tuhan tolonglah aku, Tuhan. Jadi perkataan itu penting. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang sempurna. Ada orang sempurna? Nggak ada. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Ya, tetapi kalau kita mau ya sempurna, kita mau ya hidup
ya semakin baik, semakin menuju kepada kesempurnaan. Ya, maka jagalah lidah kita. Ya, kita harus menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kemudian tadi dikatakan bahwa ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, dari mari ya kita saling menjaga perkataan, dan itu terutama dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga. Ya, paling gampang kita mengucapkan kata-kata yang jahat itu di keluarga. Ya, misalnya, ya kita mau ngomongin yang jelek tentang seseorang, ya katakanlah ya. Kalau kita mau bicara sama orang lain, kita mikir-mikir, nanti nyebar lagi, nanti dianggap gosip lagi. Ya kita mikir, jadi kita tahan. Padahal hati kita tuh udah pengen ngomongin macam-macam ya tentang yang jelek, yang jahat. Tetapi kalau di rumah itu biasanya tanpa rem, betul atau enggak? Kita ngomong aja, wah apa segala macam kita omongin. Nah, di rumah kita bebas bicara. Oleh karena itu, ya mari kita ya berjaga-jaga, berhati-hati ya. Kalau saya ya di rumah juga kadang-kadang ya kita saling ingetin, udah stop, udah jangan kemana-mana. Dan kita bicara yang kita tahu aja. Ya, kita saling mengingatkan, kita saling mengoreksi. Ya, kadang-kadang kita saling menegur juga, gitu ya, supaya jangan apa? Kita kemana-mana bicara. Oke. Jadi yang kedua yang mempengaruhi hidup kita adalah perkataan. Yang pertama apa? Hati. Yang kedua, nah, yang ketiga tentu saja tindakan atau perbuatan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan ya, ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kita mau iman kita semakin naik, semakin bertumbuh di dalam iman kita. Kita gak mau kalau iman kita kosong. Oleh karena itu Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Mari kita belajar bertindak sesuai dengan firman Allah. Yakobus ya mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ya, ayat 24 ya. Dan bukan hanya karena iman. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat ini menjelaskan bahwa iman penting, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, kita mengerti kenapa ada banyak orang Kristen hidup di luar kehendak Allah. Kenapa ada banyak orang Kristen keluar dari jalur Tuhan dan hidup berputar-putar seperti di padang gurun. Dan rencana Allah tidak digenapi, janji-janji Allah tidak digenapi di dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen mengalami masalah demi masalah karena tidak hidup ya di dalam hati yang percaya, hati yang tulus. Dua, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dan tiga, tindakan-tindakan yang sesuai dengan imannya, sesuai dengan firman. Jadi itulah yang membuat mengapa orang Kristen banyak berputar-putar. Dan kita di sini belajar, ya, kita belajar supaya kita bertumbuh di dalam ketiga hal ini. Allah ingin supaya rencananya digenapi di dalam saudara dan saya. Penggenapan janji-janji Allah bagi saudara dan saya. Allah rindu lebih daripada kerinduan kita. Oleh karena itu mari kita belajar. Kita belajar. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sampaikan ya pada hari ini. Ya. Saya rindu kita semua meresponi firman Allah. Kita koreksi hati kita masing-masing. Kepercayaan kita kepada Allah seperti apa? Ya. Lalu kemudian apakah kita terus mengisi batin kita dengan firman Allah?
Lalu kemudian, apakah kita menjaga hati kita tulus? Kita bersihkan dari kepahitan, bersihkan dari iri, dari kesombongan, kecurigaan, dan hal-hal yang jahat. Kita bersihkan hati kita, penuhi terus hati kita dengan firman Allah. Yang selanjutnya, mari kita menjaga perkataan kita. Ini terus diingatkan di sini, terus kita mengulangi. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan dipikir perkataan kita nggak ada akibatnya, nggak ada dampaknya. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Kita belajar mengakui di hadapan Allah, belajar mengakui di hadapan manusia. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan selanjutnya, bagaimana tindakan-tindakan kita? Apakah tindakan kita sesuai dengan iman percaya kita? Apakah tindakan kita sesuai dengan firman Allah? Itulah yang harus kita lakukan. Kita benahi dalam hidup kita. Dan kalau kita terus melakukannya, terus bertumbuh di dalam Tuhan, percayalah, kita akan melihat kehidupan kita juga akan berubah. Ya, Tuhan akan memberkati kita secara holistik. Ya, Tuhan akan membawa kita kepada masa depan sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Janji-janjinya akan digenapi di dalam kita. Amin.